Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kalian bisa lihat kanan kirinya apakah ada sampah? Kalau ada sampah nanti dikumpulkan sudah kelas dibuang cepat sampah ya Nana. Baik, Bu. Ibu mau tanya hari ini siapa yang tidak masuk? Saksikan. Kenapa itu? Apa? Bu, sakit. Ya, semoga yang sakit dapat diberi kesembuhan agar dapat mengikuti pelajaran lagi. Amin. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang teks biografi. Minggu lalu kita telah mempelajari tentang pengertian dan struktur teks biografi. Apakah ada yang masih ingat? Baik, silakan Mbak Rocky. Struktur teks biografis ingat saya ada pengenaan, terus ada apa? Kemudian ada ini tempat tenggelam, ada tahun apa, kemudian deskripsi dan dampak tokoh terhadap kehidupan yang lain dan sebagainya. Itu. Apakah ada yang lain? Saya. Iya, saya. Ya baik, Mbak Sylvia. Untuk struktur teks biografi ada orientasi yang merupakan struktur bagian awal dari teks biografi. Yang kedua ada kejadian atau peristiwa penting. Ini adalah pada bagian ini diceritakan tentang rangkaian peristiwa, yaitu kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Dan yang ketiga ada reorientasi, yaitu berisi komentar atau pernyataan kesimpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Baik, betul sekali. Nah, mengenai materi minggu lalu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, kita lanjutkan ya. Selanjutnya, siapa yang tahu tokoh ini? Karno. Nah, ini kan Insiden Soekarno. Nah, siapa yang dapat menyampaikan nilai-nilai teladan yang dapat kita ambil? Siapa yang bisa menjawab? Ya, baik Mbak Sylvia. Jadi nilai teladan dari Insinyur Soekarno adalah memiliki cita-cita tinggi, yaitu Soekarno pernah berkata, "Gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang." Mimpi tinggi Soekarno untuk bisa memerdekakan bangsa kita bukan lagi sekedar mimpi belaka, namun berubah menjadi kenyataan. Ya, bagus Mbak Sylvia. Selanjutnya, ini siapa yang mau jawab? Itu mau diajuin dulu. Ya, Saya, Bu. ya. Saya. Coba sebutkan nilai teladan dari Maudi Ayunda Lesna. Maudi Ayunda ini memacu kita untuk belajar sungguh-sungguh saat sekolah karena hasil tidak akan mengkhianati usaha keras. Nah, Maudi ini berhasil masuk di universitas terkenal di dunia, yaitu Oxford University. Kemudian Maudi ini mengajarkan bahwa kita tidak akan pernah bisa mendapatkan apa yang kita inginkan kalau kita tidak bekerja keras. Kemudian tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Jadi jika menginginkan hasil yang baik, maka berusahalah lebih baik lagi. Bagus Mbak Asna. Satu selanjutnya ada siapa ya? Pak Jokowi. Ya, sekarang siapa yang mau jawab? Saya. Ya, silakan. Apa nilai teladan dari Bapak Jokowi? Nilai teladan dari Bapak Jokowi, presiden kita, yaitu bekerja keras. Sebagai pemimpin tertinggi di negara ini, Bapak bekerja pagi, siang, dan malam untuk memastikan pembangunan di Indonesia berjalan dengan lancar.
lancar sehingga dampaknya itu dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia, apalagi pembangunan di Papua itu sangat signifikan banget. Ya, beri tepuk tangan untuk 3 teman kalian. Nah, dari contoh-contoh tokoh tadi kita dapat mengambil nilai-nilai teladan untuk diambil untuk kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya materi pertemuan hari ini yaitu menelaah pokok-pokok peristiwa yang dialami tokoh biografi dari video yang disimak dengan seksama. Yang kedua, menganalisis nilai-nilai keteladanan tokoh biografi dari video yang disimak dengan semangat gotong royong. Ini untuk materi yang pertama. Siapa yang mau membacakan? Saya Bu. Silakan Mbak Tiara. Menentukan pokok peristiwa teks biografi. Yang pertama, carilah informasi yang tersebar di seluruh teks karena pokok-pokok informasi tidak selalu berada di kalimat utama tiap paragraf. Kedua, cari dan tentukan informasi yang berkaitan dengan riwayat hidup tokoh seperti nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, dan lain-lain. Yang ketiga, temukan informasi yang berkaitan dengan peristiwa penting dalam kehidupan tokoh. Yang keempat, temukan informasi mengenai prestasi tokoh, contohnya penghargaan yang didapat dan kesuksesan yang diraih. Yang kelima, cari informasi yang mampu menginspirasi atau dapat diteladani dari sang tokoh, misalnya sikap pantang menyerah, jujur, dan baik hati. Nah, beri tepuk tangan untuk Mbak Tiara. Nah, ini adalah cara untuk menentukan pokok peristiwa dari teks biografi. Yang pertama yaitu mencari informasi di seluruh teks. Yang kedua, mencari informasi yang berkaitan dengan riwayat hidup dari tokoh tersebut. Yang ketiga, menemukan informasi yang berkaitan dengan peristiwa penting. Yang keempat, menemukan informasi mengenai prestasi tokoh. Dan yang terakhir, mencari informasi yang mampu menginspirasi dari tokoh tersebut. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kita lanjutkan ya. Selanjutnya yaitu nilai-nilai keteladanan tokoh teks biografi. Siapa yang ingin membacakan? Silakan Mbak Devina. Nilai-nilai keteladanan tokoh teks biografi yang pertama adalah karakter teladan tokoh tersebut, kemudian ada tujuan hidupnya, cara memperjuangkan tujuan tersebut, cara menghadapi dan memecahkan masalah dalam menggapai tujuannya, kemudian yang terakhir ada sifat-sifat serta pemikirannya yang dapat menginspirasi banyak orang. Nah, beri tepuk tangan untuk Mbak Devina. Ini adalah nilai-nilai keteladanan dari tokoh teks biografi. Ada karakter, tujuan hidupnya, cara memperjuangkan tujuan tersebut, cara menghadapi dan memecahkan masalah, dan sikap-sikap serta pemikirannya yang dapat menginspirasi banyak orang. Apakah ada yang ditanyakan? Belum. Baik, untuk selanjutnya ini ada video biografi. Presiden ketiga Republik Indonesia Harun Yusuf Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan Harun Abdul dan Habibie dan Raden Sugiwati Purwowardoyo. Masa kecil Habibie dilalui bersama saudara-saudaranya di Parepare, Sulawesi Selatan. Sifat tegas, berpegang pada prinsip telah ditunjukkan Habibie sejak anak-anak. Habibie yang punya kegemaran menunggang kuda ini harus kehilangan bapaknya yang meninggal dunia pada 3 September 1950 karena terkena serangan jantung.
Nah, selanjutnya kita akan menentukan pokok-pokok peristiwa dari teks biografi mengenai B.J. Habibie. Apakah ada yang ingin membacakan? Baik, Mbak Rizky, silakan. Pokok peristiwa teks biografi. B.J. Habibie lahir pada 25 Juli 1936 di Parepare, Sulawesi. Habibie melanjutkan studi di Hochschule Eisen di Jerman, meraih gelar sarjana teknik mesin pada tahun 1960. Habibie mendirikan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT dan juga terlibat dalam program pembangunan pesawat terbang termasuk proyek N250 Gatot Kaca. Pada tahun 1998, di tengah gejolak politik dan tuntutan reformasi, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dan Habibie terpilih sebagai presiden yang baru. B.J. Habibie mengumumkan pengunduran dirinya sebagai presiden pada Oktober 1999 setelah kejadian kontroversial di Timur dan tuntutan reformasi yang semakin kuat. Baik, itu dia pokok-pokok peristiwa dari teks biografi B.J. Habibie. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Baik, kita lanjutkan ya. Selanjutnya yaitu mengenai nilai-nilai keteladanan dari tokoh B.J. Habibie. Ada yang ingin membacakannya? Silakan, Mbak Roni. Nilai keteladanan tokoh teks biografi. 1. B.J. Habibie disiplin waktu. 1. Disiplin membagi waktu. 2. Rasa ingin tahu. 3. Berpengabdian. Dan yang keempat, peduli keluarga. Baik, terima kasih kepada Mbak Rocky. Itu dia nilai-nilai keteladanan dari B.J. Habibie. Sepertinya kalian semua sudah bosan ya dengan materi dari Ibu. Nah, untuk selanjutnya Ibu ada SPT. Apakah ada yang ingin maju ke depan? Satu saja, kalau mau cerita. Anak-anak semua berdiri ya.
12, berdirilah sekolah Kartini oleh Dasar Kartini. Baik, terima kasih untuk Mbak Selma. Kelompok kerja nomor 2, saya Santika, perwakilan dari kelompok 2. Jadi ada nilai keteladanan biografi R.A. Kartini. Yang pertama adalah cerdas dan berwawasan luas. Nah, walaupun berhenti sekolah setelah dan dipikir, Kartini tetap semangat mempelajari hal-hal baru saat di rumah. Yang kedua ada memiliki tekad yang bulat dan pantang menyerah. Yang ketiga ada menghormati orang tua. Nah, Kartini diharuskan berhenti sekolah karena dipikir dan menunggu lelaki yang ingin menikahinya. Yang keempat Kartini ini terkekang oleh adat dan perbedaan pendapat dengan orang tua atau masyarakat menjadikan Kartini memperluas wawasannya sendiri. Yang kelima ada sederhana dan rendah hati. Lahir sebagai keturunan bangsawan tak menjadikan dirinya sombong atau hidup berfoya-foya. Yang keenam ada berjiwa sosial dan penuh kasih sayang. Nah, Kartini ini sangat peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Sudah, Bu. Baik, terima kasih untuk Mbak Santika. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Dari pekerjaan tadi, apakah ada yang berbeda? Atau sama? Baik. Selanjutnya, kita sudah sampai di ujung pertemuan hari ini. Apakah ada yang ingin menyimpulkan? Saya Bu. Baik, silakan Mbak Ketua. Ya, jadi kesimpulan itu kita mempelajari nilai-nilai keteladanan tokoh teks biografi. Ada karakter teladan tokoh biografi, tokoh yang kita bahas. Selanjutnya kita mencari tujuan hidupnya di dalam teks. Selanjutnya ada cara memperjuangkan tujuan tersebut. Terus bagaimana cara menghadapi dan memecahkan masalah dalam menggapai tujuannya. Dan yang terakhir yaitu kita meneladani sikap-sikap serta pemikiran yang dapat menginspirasi banyak orang dari tokoh yang kita bahas. Beri tepuk tangan.